hari ini gitu ya. Jadi QGIS ini merupakan open source ya, di bawah naungan OSGeo ya, open source Geospatial Foundation gitu ya. Dan juga dulunya QGIS ini merupakan quantum GIS gitu. Dan juga sebetulnya dengan open source ini, QGIS juga tidak kalah powerful gitu ya dengan software-software lainnya ya, seperti mungkin ada ArcGIS dan sebagainya seperti itu. Nah, apa yang menjadi keunggulan QGIS ini? Yang pertama, dia open source ya. Karena dia open source, otomatis akan banyak ya orang-orang yang ikut mendevelop gitu. Nah, makanya di QGIS juga dia ada yang namanya core system ya, yaitu tampilan default QGIS, dan juga ada plugins. Nah, plugins ini tools-tools tambahan seperti itu. Dan sebetulnya ya meskipun plugins juga ada yang berbayar ya, tapi itu jatuhnya donasi gitu kan, dan biasanya juga tanpa menggunakan plugins yang berbayar itu tetap bisa powerful ya untuk kita gunakan seperti itu. Ya mungkin contohnya ada banyak, kita bisa visualisasi menggunakan QGIS to 3GS, kemudian kita bisa QGIS to web gitu ya untuk membuat WebGIS sederhana. Kemudian juga kalau di Geoscience itu kita ada namanya plugins Geoscience. Kita bisa melakukan visualisasi drill hole 3D ke bawah tanah. Kemudian juga kita bisa membuat section, local grid dan lain-lain seperti itu. Dan juga mungkin untuk di bidang kehutanan, kita di sana ada plugins SCP Docs untuk menghitung mengolah citra ya, mendapatkan nilai NDVI misalkan, atau klasifikasi lahan, itu juga kita bisa gunakan di QGIS ini. Kemudian yang kedua, jelas ya bahwa QGIS ini free. Jadi kita nggak perlu crack, kita nggak perlu berbayar gitu ya, kita bisa menggunakan ini dengan gratis. Kemudian yang ketiga, QGIS ini fleksibel. Nah, apa artinya fleksibel? QGIS ini dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang interoperability-nya sangat mudah ya, antar software lain, misalkan dari ArcGIS ke QGIS tentu sangat bisa karena mungkin mirip. Atau mungkin dari format lain, misalkan dari CSV atau dari Excel, itu kita bisa upload juga datanya ke dalam QGIS. Kemudian juga file formatnya dalam bentuk DXF misalkan, itu juga kita bisa gunakan. Map info juga kita bisa, seperti itu. Jadi dia fleksibel, dan juga QGIS ini dia bisa terintegrasi dengan database, misalkan PostGIS gitu ya, yang basisnya Postgres. PostGIS merupakan ekstensi dari Postgres, dan nantinya dalam hal manajemen data spasial itu sangat mudah gitu ya, untuk drop, kemudian ekspor dan sebagainya gitu. Bahkan bisa 3D juga kita bisa drop dalam PostGIS itu sendiri. Kemudian dia light ya, jadi dia softwarenya ringan, nggak perlu spek laptop yang tinggi-tinggi banget, tapi mungkin dengan yang biasa-biasa aja kita bisa gunakan untuk QGIS ini. Kemudian keunggulan yang terakhir adalah terletak dari community ya, jadi komunitas QGIS ini besar, dan juga terus tumbuh gitu ya si fitur-fitur yang ada dalam software itu sendiri, seperti itu. Oke, nah ini mungkin sedikit ya highlight terkait dengan GeoPackage. Nanti kita coba praktekkan buat GeoPackage, terus nanti kita beralih ke penyiapan untuk base map mobile GIS gitu ya. Nah, apa keunggulan GeoPackage ini? Jadi tadi gitu ya, kalau misalkan kita melihat ya dalam folder, misalkan folder jalan gitu ya, jalan 25K dari RBI misalkan. Nah, untuk file jalan aja kan itu harus ada 5 file ya, 5 atau 6 file gitu untuk satu data vektor gitu. Nah, tapi dengan GeoPackage ini dia hanya cukup satu file gitu ya, GeoPackage gitu. Tapi dia udah mengakomodir data tadi, data vektor, kemudian juga kita bisa mengakomodir data raster gitu ya. Bahkan tabel juga bisa, misalkan dalam format CSV atau XLX gitu ya, format Excel, itu juga kita bisa masukkan ya ke dalam kontainer GeoPackage ini gitu ya. Dan bahkan kita juga bisa melakukan save project gitu ya di GeoPackage ini, seperti itu. Jadi
kalau misalkan kita ingin melakukan collaborative mapping misalkan dalam satu tim gitu ya, misalkan si A sudah mengerjakan progres sampai sejauh ini, kemudian kita berikan ya ke seseorang yang lain gitu, kita tinggal buka aja projectnya. Nah artinya kita sudah memastikan bahwa data-data yang kita pakai itu adalah data yang terakhir gitu ya, diupdate oleh pengguna sebelumnya, seperti itu. Ya,